Berapa? Nah, jadi ini yang menggerebek adalah warga sekitar ya. Kemungkinan ada Pak RW, Pak RT-nya juga ada di sini. Mestinya begitu. Ya, ini di sebuah balai desa, guys ya. Dan ini juga dihadiri oleh pihak yang perempuan, nih pihak yang perempuan, dan juga banyak di sini ada ya aparatur desa, pihak kepolisian dan lain-lainnya. Perempuan itu akan mudah terenyuh memang kalau orang-orang ngaku cucu Nabi. Perempuan mana sih yang nggak terenyuh hatinya gitu ya? Ada cucu Nabi yang naksir sama dia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyedihkan sekali. Astagfirullahalazim. Terjadi lagi kelakuan orang yang ngaku cucu Nabi meresahkan rakyat Indonesia. Kemarin ada yang ngaku cucu Nabi beritanya tapi maling motor. Ada yang ngaku cucu Nabi menghina presiden pemerintah. Ada yang ngaku cucu Nabi sekarang ini baru beritanya digerebek warga karena berzina sama istrinya orang. Dan kasus-kasus nidurin istri orang ini, mereka-mereka yang ngaku cucu Nabi udah sering terjadi. Ada perempuan yang mau hijrah dibawa ke hotel juga ngakunya cucu Nabi. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Mau sampai kapan nama Rasulullah dibawa-bawa terus dalam hal keburukan seperti ini? Udahlah, nggak bisa membuktikan kitab sezaman, nggak bisa membuktikan manuskrip, nggak bisa membuktikan tes DNA, masih ngotot ngaku cucu Nabi, lalu berperilaku buruk. Kalau perilakunya baik, kita masih bisa memaklumi pengakuan mereka. Ya sudahlah, kembalikan kepada Allah. Mereka ngaku-ngaku walaupun tidak ada buktinya, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Masalahnya ini kelakuan mereka kayak gitu, guys. Astagfirullah, di awal video aja sudah, saya udah nggak bisa nahan emosi ngamuk-ngamuk. Sebenarnya saya pengen banget tuh ngomong kasar, tapi saya tahan teman-teman ya. Langsung aja coba kita reaksi nih ya videonya yang lagi viral di sosial media. Ini saya reaksi dari Twitter, ada keterangannya di sini. Detik-detik Habib Nizar ya, saya sebutin langsung aja namanya, nggak usah sensor-sensor lah. Ini udah viral, udah banyak juga yang tahu, udah diberitakan juga oleh media-media. Habib Nizar Tegalrejo digerebek viral di media sosial ya, digerebek sama istri orang di sosial media. Coba kita lihat ya. Nah, kita putarkan dulu videonya. Berapa? Nah, jadi ini yang menggerebek adalah warga sekitar ya. Kemungkinan ada Pak RW, Pak RT-nya juga ada di sini. Mestinya begitu. Ya, untung yang menggerebek kelihatan sopan, santun, nggak ngamuk-ngamuk ya. Masih pakai bahasa daerah, monggo, itu masih baik nih. Yang gerebek ini nggak pakai marah-marah. Harusnya, marah masyarakat ada hal-hal seperti ini di desanya. Santun ya, yang menggerebek santun, boten nopo-nopo, keluar saja gitu, nggak akan diapa-apain. Aduh ya Allah, astagfirullah. Menurut kabar yang saya terima, yang bisa juga kita baca di sosial media, sudah ada keterangannya bahwa perempuannya ini, suaminya itu kerja pelayaran. Jadi jarang pulang ke Indonesia. Kemungkinan saat ini masih belum ada di Indonesia. Dan ternyata dia main-main dengan oknum yang ngaku cucu Nabi ini. Tentu kejadian ini membuat gempar desa tersebut ya. Masyarakat tentu geram juga dengan kelakuan-kelakuan yang ngaku cucu Nabi seperti ini. Dan aparatur desa bahkan pihak kepolisian pun sudah turun tangan juga untuk meredam amarah masyarakat dengan mendesak kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan ini klarifikasi dan memohon maaf. Pada akhirnya mereka berdua ya melakukan klarifikasi dan permohonan maaf di sebuah balai desa. Ya, coba kita lihat nih videonya, tapi kurang jelas suaranya ya. Ya setidaknya kita sudah tahu lah ya. Ini adalah video klarifikasi mereka, pengakuan mereka ya, bahwa memang mereka melakukan hal seperti itu. Oh, ini yang namanya Habib Nizar itu ya.
Ini pelaku yang laki-laki. Suaranya kurang jelas ya. Oh, ini masih dituntun ngomongnya. Jadi bapak ini menuntun si Habib Nizarnya ini ngomong. Nggak tahu sih siapa ini orang ya. Ya, ini di sebuah balai desa guys ya. Dan ini juga dihadiri oleh pihak yang perempuan, nih pihak yang perempuan, dan juga banyak di sini ada ya aparatur desa, pihak kepolisian dan lain-lainnya. Coba kita lihat ya yang dari perempuannya ini ngomong juga nih, meminta maaf juga. Orang-orang pada nyorakin ya. Wih, katanya. Bapak Lurah Sidoarjo beserta jajarannya, Bapak Lurah Lima beserta jajarannya, Bapak Kapolsek Tegalrejo beserta jajarannya, dan Bapak Dem Ramil beserta jajarannya, serta hadirin semua yang hadir di sini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Lurah sudah menyediakan tempat dan kesempatan untuk kami. Lalu saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas apa yang terjadi sehingga menimbulkan kegaduhan. Nah, dia minta maaf ya. Saya pribadi menyesal dengan kejadian ini. Menyesal. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya permintaan maaf dari yang perempuan. Sekarang coba kita bacain ya komen-komennya ini ya. Ini ada yang komen, suami berlayar, istri di layar. Ini komennya pada lawak semua orang-orangnya. Ada juga yang komen, enak ya mbak, burungnya Habib. Barokah katanya. Astagfirullah, kok gitu komennya. Ada yang komen juga menjijikkan. Ada yang komen enak toh. Ini ada komen yang agak panjang dikit nih komennya. Suami saya juga pelaut dan terakhir 4 tahun tidak pulang karena kontrak kerja dan pandemi. Memang gak mudah jauh-jauhan, tapi sebagai perempuan kita kudu kuat iman, kudu jaga martabat suami dan diri. Ya gimana ya? Gimana sih, perempuan itu akan mudah terenyuh memang kalau orang-orang ngaku cucu Nabi. Perempuan mana sih yang gak terenyuh hatinya gitu ya? Ada cucu Nabi yang naksir sama dia gitu kan. Ini bahayanya orang-orang yang ngaku cucu Nabi begitu. Makanya pengakuan cucu Nabi itu bukan hal yang sepele. Ini hal berat teman-teman. Ini hal yang benar-benar sangat harus serius diperhatikan dan benar-benar harus serius diverifikasi. Dengan mengakunya seseorang sebagai cucu Nabi, banyak hal yang bisa dia lakukan tanpa bisa dilakukan oleh orang lain. Bayangin, di Indonesia orang ngaku cucu Nabi jualan siwak bekas dipakai dilelang sama jamaahnya laku. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Betapa enaknya orang-orang yang ngaku cucu Nabi di Indonesia padahal belum terverifikasi, dipertanyakan oleh para kiai. Enak banget mereka ngaku cucu Nabi, jualan siwak bekas, jualan sorban bekas, ngomong kurofat sebagaimanapun anehnya kurofat yang dia omongin, muhibbinnya ya tetap percaya. Umar Mohdor, ayo wahai Syekh Umar Mohdor, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mohdor ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Alhamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Mohdor megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Nah itu kalau muhibbin fanatik buta percaya aja tuh rantai emas turun dari langit. Itulah makanya bahaya loh, orang ngaku cucu Nabi itu benar-benar bisa memberi doktrin yang luar biasa. Makanya kalau di luar negeri itu nggak sembarang orang bisa ngaku cucu Nabi. Setiap orang yang ngaku cucu Nabi kalau di negara-negara lain itu harus bisa membuktikan secara catatan nasab. Mereka harus bisa menampakkan manuskripnya. Ada ahli filologi yang memberikan pernyataan, memberikan verifikasi. Ada ahli sejarah, bahkan setelah itu disidangkan, ketok palu baru dinyatakan dia cucu Nabi atau bukan. Kalau di luar negeri begitu, tapi kalau di Indonesia gampang banget. Wajah ke Arab-Araban dikit ngaku cucu Nabi. Makanya orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab itu heran ngelihat perilaku orang Indonesia. Sempat kan ada yang viral seorang mahasiswi gitu ya, yang datang ke Indonesia, dia orang Arab Saudi, heran ngelihat orang Indonesia yang perilakunya begitu. Coba kita lihat nih videonya, sempat viral juga.
ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Nggak ada, karena nggak gampang orang bisa ngaku sebagai keturunan Nabi di negara-negara Arab, teman-teman. Harus banyak sekali yang dilewati. Yaitu di negara Arab begitu. Tapi kalau di negara Indonesia gampang. Jadi ya banyak yang ngaku-ngaku. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan semua itu apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu, karena ya tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Aduh, malu gak sih? Saya kok malu ya. Kita rakyat Indonesia dipandang begitu. Iya kan, bukan salah mereka yang memandang begitu kepada rakyat Indonesia. Tapi ya memang kitanya harus introspeksi diri. Jangan terlalu gampang percaya sama orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Kalau ada orang yang cucu Nabi beneran, ya jelas lah kita hormati. Siapa sih yang mau memusuhi cucu Nabi? Tapi masalahnya di Indonesia ini yang ngaku-ngaku ini perilakunya buruk. Rasanya nggak mungkin sekali dia bawa darah Rasulullah pada dirinya, tapi perilakunya nidurin istri orang, jual siwak bekas, kata-katanya kasar, mencela pemerintah dan lain sebagainya. Kritik pemerintah ya kritik, tapi gagasannya yang dikritik, kebijakan yang dikritik, bukan mencela, bukan mencaci maki. Astagfirullahalazim. Semoga video ini bisa memberi edukasi kepada kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.